Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih sore hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami semuanya. Tuhan menolong kami supaya firman-Mu boleh menjadi bagian hidup yang nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah wanita di dalam silsilah Yesus. Ya, sekali lagi, wanita di dalam silsilah Tuhan Yesus. Saudara, kadang-kadang wanita itu baik di kalangan orang Yahudi, di kalangan orang suku-suku tertentu, kadang-kadang wanita itu seperti tidak diperhitungkan. Tetapi luar biasanya kalau kita melihat di dalam silsilah Tuhan Yesus, ada beberapa nama wanita yang dicatat. Yang pertama adalah Tamar, coba lihat dalam Matius pasal 1, ya. Yang pertama adalah Tamar, yang kedua adalah Rut, ya, yang kedua adalah Rut. Lalu yang ketiga nanti kalau saudara melihat di dalam bagian itu ada Rahab, ya, ada Rahab. Dan yang keempat kita lihat ada Maria. Ya, semua nama-nama ini adalah orang-orang yang memang memperjuangkan memperjuangkan hidupnya. Contohnya kayak Tamar, dia merasa disolimi oleh mertuanya Yehuda dan pada akhirnya dia harus menyamar, lalu dia datang kepada mertuanya itu dan dia menyamar sebagai pelacur dan akhirnya dia ditiduri oleh mertuanya dan pendek cerita dia akhirnya mengandung dan melahirkan anak. Ya. Lalu yang kedua saudara, bukan hanya Tamar yang pernah disolimi, tetapi kita melihat juga adalah Rut. Ya, Rut juga adalah perempuan Moab. Ya, Moab. Kalau saudara lihat di sana bahwa Moab itu adalah bicara di Moab itu wanita-wanita itu terkenal wanita yang sangat murahan sekali. Wanita-wanita yang dipersembahkan yang selalu melacurkan bakti ya di tempat-tempat penyembahan berhala. Ya, di zaman itu orang-orang Moab karena di Moab itu ada satu dewa yang namanya Baal Peor namanya. Baal Peor itu adalah dewa-dewanya orang Moab yang disebut dengan dewa seksual. Dan biasanya dewa-dewa itu ditaruh di tempat-tempat penyembahan berhala dan itu semuanya ya menghubungkan kita kepada yang namanya bahwa ternyata Tuhan mau tunjukkan daerah yang kotor, Moab yang kotor, Moab yang yang tidak benar. Tapi dari sana Tuhan munculkan seorang wanita yang pernah berkata kepada mertuanya, Allahmu adalah Allahku, negerimu adalah negeriku. Di mana yang kau berada, aku harus berada. Nah, itu Rut gitu. Rut, ya, iya. Rut. Ya, dan dari situ nanti kita lihat bahwa dari Rut ini kita akan melihat bahwa muncul di sana ya. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke 3 ya, saya membaca ayat 3. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Ini Tamar ini ya. Lalu Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas. Ya, Boas. Ya, dikatakan dari Rahab. Ya, ini nama wanita juga ini. Boas dari Rahab. Ini juga wanita yang pernah dikorbankan, nanti kita akan bahas. Lalu Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Ya, Boas memperanakkan Obed dari Rut. Ya, dari Rut. Ini namanya Rut. Ya, ini nama yang bisa kita lihat di sini saudara, bahwa ternyata nama-nama ini nama-nama yang penting. Ya, nama-nama yang sangat luar biasa ini. Jadi Rut ini juga adalah wanita. Ya, jadi kalau saya melihat itu Rut itu berperan sangat luar biasa sekali. Karena itu nanti langsung ke Daud ya. Daud yang menjadi silsilah garis keturunan Mesias itu sebenarnya kalau di perjanjian lama itu adalah dari Daud. Jadi hadirnya raja itu dari Daud. Jadi nggak dari raja yang lain. Karena itu perjanjian yang Tuhan berikan bahwa raja yang akan datang itu garis keturunannya adalah Daud. Dan bintangnya Tuhan itu juga adalah bintang Daud. Ya, jadi bukan bintang segitiga yang biasa yang ditaruh di atas pohon terang itu, tapi seharusnya adalah bintang Daud. Jadi silakan cari bintang Daud kalau mau taruh di pohon Natal. Jangan taruh pohon bintang yang lain ya saudara ya. Ya harus cari bintang Daud. Ya bintang Daud karena memang itu ya garis keturunan daripada Mesias itu adalah Daud. Ya Daud dan kita harus pegang itu saudara ya bahwa Daud itu adalah garis keturunan langsung daripada Yesus dan itu yang selalu dilihat oleh siapa? Oleh orang-orang Israel nanti. Pada waktu Yesus datang, tadi yang dibilang Ibu Edith itu lahir di palungan itu aja menurut mereka udah salah lah. Ini kan dari Daud, dari keturunan Daud katanya gitu.
seharusnya di istana, tapi lahirnya dari palungan. Lahirnya di palungan. Lahirnya di tempat yang istilahnya itu di tempat yang tidak layak, di tempat yang tidak masuk akal. Ya kan? Dan memang kalau dilukiskan mungkin ke depan, diambil apa namanya alegorinya mungkin ya seperti itu lambang dari hati kita. Bahwa Yesus itu akan lahir di hati yang kotor itu, gitu loh. Jadi nggak lahir di sebuah istana yang megah, istana manusia yang megah itu, justru dia lahir di tempat yang kotor itu. Nah, dari sini kita lihat saudara, Rut itu punya peran yang besar. Jadi apa yang Tuhan benci yang pernah dilakukan oleh Israel dengan Baal Peor, dengan mereka membuat perjanjian di sana, dengan mereka menyembah di sana, lalu wanita-wanita juga dikorbankan di sana, justru dari Moab itulah Tuhan munculkan seorang wanita yang bisa kita katakan tidak masuk dalam hitungan. Nah ini saudara ya, tidak masuk dalam hitungan karena memang bejat. Nah itulah dosa itu, bejat total. Tetapi dia melahirkan sebuah generasi raja. Wah luar biasa saudara. Jadi Rut itu melahirkan generasi raja. Ingat baik-baik, garis bawahi kata-kata saya ini. Rut itu melahirkan generasi raja yang sangat luar biasa sekali. Ya, karena dari sana nanti ditarik garis keturunan Daud sampai kepada Mesias nanti. Jadi garis keturunan raja. Itu dari apa yang tidak dipikirkan manusia, ternyata Tuhan membuat garis keturunan raja dari sana. Itu Rut. Lalu satu lagi adalah yang mau saya soroti dalam bagian ini adalah Rahab. Rahab pelacur katanya. Nah ini juga sama saudara. Kalau saudara jeli melihat kehidupan daripada Rahab ini, dia adalah seorang pelacur yang menyelamatkan para pengintai. Ya, tapi lihat di sana, kenapa dia selamatkan para pengintai itu? Ternyata Rahab itu sekalipun dia pelacur, telinganya itu banyak mendengar. Nah ini saudara. Ya, jadi dia pelacur, orang yang rendah, orang yang nggak diperhitungkan saudara, tapi telinganya mendengar. Karena itu nanti terungkap dengan apa yang dikatakannya kepada pengintai-pengintai itu, pergilah. Ya, selamatkanlah nanti saya katanya. Kalau nanti Tuhan meruntuhkan Yeriko itu katanya, selamatkanlah saya katanya. Selamatkan saya bahwa saya keluar dari sini katanya. Karena saya sudah mendengar apa yang diperbuat oleh Allah Israel. Karena saya mendengar, karena kami telah mendengar, karena saya telah mendengar apa yang diperbuat oleh Allah Israel. Jadi ternyata saudara saya melihat begini, orang itu banyak bergumul dengan dosa, banyak bergumul dengan persoalan hidupnya, banyak bergumul dengan hal-hal yang mungkin yang mungkin sangat perih untuk hidupnya, saudara. Ya, seperti Rahab tadi, dia pelacur yang bisa dikatakan pelacur yang sangat rendah seperti itu, tapi ternyata saudara telinganya itu selalu mendengar. Ini kehebatan dari wanita. Ya, telinga yang mau mendengar. Ini penting saudara. Ya, jadi telinga yang mau mendengar itu ditunjukkannya. Kalau Rut tadi perjuangan keras, kerja keras seorang wanita, ya itu juga dipertunjukkan di sana. Ya, dipertunjukkan di sana. Tamar juga, ya orang yang wanita yang disolimi, tapi dia menunjukkan bahwa dia bisa, ya sekalipun mungkin jalan yang ditempuh itu adalah salah, tapi dia bisa menunjukkan bahwa ini loh saya wanita yang ingin harkat dan martabat saya itu harus diutamakan di dalam segala sesuatu. Ya, jadi kita lihat ya, saudara. Dan yang terakhir adalah Maria. Ya, Maria. Dan ini menarik ini Maria ini saudara. Kalau saudara melihat di dalam Matius itu, Matius pasal yang ayat 16 ya. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Tapi Yakub memperanakan Yusuf kepada Yusuf sebenarnya, tapi ditulis suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Berarti tadinya Yusuf ini akan terhilang, nggak akan terlalu dikenal, ya kan? Nggak akan terlalu dikenal, tapi dia jadi terkenal gara-gara ada sebutan di sana suami Maria, Yusuf suami Maria. Ya sekalipun mungkin Yesus itu tidak lahir dari hasil persetubuhan, tidak. Tapi bagaimanapun dalam catatan ini, Yusuf itu adalah tunangannya. Yang dikatakan yang hampir mau melarikan diri tadi itu. Nah itu dia, suami daripada Maria. Ya, lalu dikatakan yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Yang disebut juru selamat. Nah jadi bisa kita tangkap di sini bahwa ternyata Maria juga adalah wanita yang sangat luar biasa. Apa kelebihan daripada Maria? Dari ibunya Yesus ini. Ya, kan banyak ya saudara, wanita-wanita di Israel banyak nggak waktu itu? Banyak sekali. Ya, apa kelebihannya dia? Ya,
Karena kehadiran seorang perempuan muda yang masih perawan ini, yang masih virgin ini sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya bahwa Mesias itu akan lahir dari garis keturunan wanita yang masih virgin. Tapi apa kelebihan Maria? Kenapa harus Maria yang dipilih oleh Tuhan? Nah, ini luar biasa, ini harus kita renungkan. Kenapa pilihannya itu harus jatuh ke Maria? Nah, mari kita lihat saudara di dalam Lukas pasal 2. Ya, Lukas pasal 2. Ya. Ya, ini wanita dalam silsilah Yesus ini ya. Kita akan lebih banyak sedikit waktu kita melihat Maria di dalam bagian ini. Ya. Maria di dalam bagian itu ayat pasal 2 Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26. Ya. Kita bisa melihat di sini dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan. Nah, ini perawan ya. Perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Ternyata Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, ini dia. Nama perawan itu Maria. Perawan ya. Perawan itu kalau dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu artinya virgin. Belum pernah disentuh oleh laki-laki. Jadi sekalipun dia bertunangan dengan Yusuf, dia nggak pernah disentuh oleh Yusuf. Nah, nanti di Matius pasal 1 itulah yang membuat Yusuf mau melarikan diri. Ketika dia tahu bahwa tunangannya itu hamil, dia nggak pernah menghamilinya, nggak pernah menyentuhnya. Ya, itu yang membuat dia mau melarikan diri pada waktu itu. Tapi malaikat datang mengingatkan dia, jangan takut, ambil aja, katanya gitu. Karena bayi yang dikandungnya itu adalah bayi daripada Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang menaruh di situ bayi itu, gitu loh ya. Ya, yang menaruh bayi itu. Bukan berarti Maria juga bersetubuh dengan Roh Kudus, jangan salah saudara. Karena pengajaran sesat sekarang banyak memutarbalikkan firman ya. Ya, jadi kalau kita tahu Roh Kudus itu adalah Allah, berarti Allah menitipkan, itu yang kita pakai ya, menitipkan janin bayi daripada Yesus yang akan berinkarnasi jadi manusia itu. Nah, karena nggak mungkin juga simsalabim datangnya Yesus. Ya, ibu-ibu harus paham ya. Jadi nggak mungkin simsalabim juga, datang dia tiba-tiba enggak. Ya, dia lahir sesuai proses dari manusia, bagaimana manusia itu lahir. Dia lahir menggunakan raga atau rahim dari wanita yang berdosa, karena memang Yesus itu datang untuk orang yang berdosa, sekalipun Yesus itu tidak pernah berdosa dari awal sampai akhirnya, dia tidak pernah berdosa. Nah, oke, kita lihat lagi yang berikutnya di dalam bagian itu. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Jadi kenapa Maria itu dipilih? Ternyata Maria itu mendapatkan semacam apa? Karunia. Karunia yang Tuhan berikan. Karena lihat di sini dari salamnya itu ya. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Salam hai engkau yang dikaruniai. Jadi salam ini sampai ke dia. Karena apa saudara? Karena dia di dalam ayat yang kedua. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah artinya salam itu? Ternyata itu jarang. Ya, jadi di kalangan orang Yahudi, kalau ada tiba-tiba malaikat datang, ya kan, mungkin Gabriel datang tiba-tiba, dia dengar suaranya dengan kata, salam hai engkau yang dikaruniai. Wah, dia bertanya, ini ada apa ini? Ya kan, ada apa ini? Biasanya orang Yahudi hanya dua, dapat berkat apa dapat penghukuman. Jadi kalau mereka mendengarkan yang seperti ini, dapat berkat apa dapat penghukuman. Ya, dan ini memang luar biasa sekali salam ini. Karena akhirnya dalam ayat 20, 29 itu tadi ya, apakah arti salam itu? Dia bergumul. Ya kok dibilangi aku orang yang dikaruniai. Nah ini kelebihannya. Kenapa Maria ada dalam silsilah Yesus itu? Dikatakan dalam bagian ini. Karena dia adalah orang yang dikaruniai Tuhan. Ya, dan dia juga nggak tahu kenapa dia dikaruniai Tuhan. Makanya dia bertanya, ya apa arti salam ini? Nah, lalu dijelaskan dalam ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi karunia itu bicara apa? Kasih karunia. Dia dapat kasih karunia. Kasih karunianya itu apa saudara? Sesungguhnya engkau akan mengandung satu ini. Mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamainya dia Yesus, juru selamat artinya, Yesua. Ya, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengerjakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ini bicara garis keturunan raja tadi. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, sampai di sini. Ini kasih karunia-Nya. Makanya saudara,
dia mendapatkan karunia, lalu dia tanya apa artinya, dalam hati sebenarnya bertanya. Tapi tiba-tiba dijelaskan oleh malaikat itu bahwa dia beroleh kasih karunia. Kasih karunianya itu bicara apa? Yesus yang datang dengan posisi sebagai raja itu. Ya, sebagai raja itu. Nah, lalu ayat yang ke-34, jadi sana kata Maria kepada malaikat itu. Ini saudara, ini nanti ciri khas yang kedua. Ya, kenapa Maria harus dipilih Tuhan? Yang pertama dia beroleh karunia. Lalu yang kedua ini saudara, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ya kan? Kalau di sini diladeni malaikat nggak dia? Diladenin dalam ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi kenapa Maria dipakai? Yang pertama tadi karena dia dikaruniai oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah karena dia adalah wanita yang bertanya kepada Tuhan. Jadi dia adalah wanita yang bertanya bukan untuk membangkang. Ya, dia hanya bertanya karena dia nggak tahu. Artinya itu ya. Jadi dia bertanya, artinya gini. Dia bertanya karena dia nggak tahu. Dia bertanya bukan untuk mendebat. Dia bertanya juga bukan untuk meragukan, sama seperti apa namanya Sakaria itu. Kalau Sakaria jadi bisu ya. Kenapa? Sama kan, malaikat itu kan sama. Dia kunjungi dulu Sakaria, lalu setelah dia kunjungi Sakaria, dia kunjungi lagi Maria. Sakaria yang nanti anak dari Sakaria itu adalah perintis jalan bagi Tuhan, nggak percaya. Nggak percaya. Tapi kalau Maria dia bertanya pertanyaannya ini, bagaimana mungkin ini akan terjadi padaku, katanya. Coba lihat sekali lagi ya. Karena aku belum bersuami. Jadi yang dia tanyakan itu adalah sesuatu yang logis. Ya, sementara Sakaria itu meragukan apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Kalau Maria, dia membutuhkan apa? Penjelasan selanjutnya. Gimana? Ini biasa ya. Wanita itu kan nggak bisa dikatakan satu kata saja, saudara. Benar nggak, ibu-ibu? Ya, dia pasti bertanya, bagaimana ini? Bagaimana caranya? Bagaimana dan bagaimana? Ya. Nah, lalu apa lagi yang dikatakan oleh malaikat itu? Malaikat itu menjawab tadi bahwa anak yang dikandungnya itu daripada Roh Kudus. Lalu dijelaskan lagi buktinya. Dikatakan bahwa anak yang dikandung daripada Roh Kudus itu ternyata ayat 36, dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, dia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 lagi bagi dia yang disebut manduli itu. Ya kan? Manduli itu. Nah, waktu menjelaskan ini, tadi dia bilang kan bagaimana mungkin ini terjadi karena aku belum bersuami. Lalu dia jelaskan, kerabatnya yang namanya Elisabet itu sedang mengandung juga pada hari tuanya katanya. Lalu dikunci dalam ayat 37 untuk menjawab pertanyaannya Maria bagaimana mungkin terjadi itu, dijawab dengan ilustrasi yang menunjukkan tentang Elisabet yang melahirkan itu. Lalu dikatakan dalam ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ini dia. Jadi jawaban Maria itu bertanya, lalu dijelaskan ilustrasi yang luar biasa oleh malaikat itu, lalu dikunci dengan kata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berarti sekalipun dia belum bersuami, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena apa? Karena Maria itu mengandung daripada apa? Daripada Roh Kudus. Inilah keunikan Maria. Mungkin wanita-wanita yang lain ditaruh kayak gini, pasti membangkang. Tapi ternyata Maria itu bertanya setelah apa? Setelah dia mendengar dan dia pengen tahu bagaimana caranya Tuhan mewujudkan apa yang dikatakan itu. Bagaimana mungkin itu terjadi bagi dia? Dijelaskan. Dia minta penjelasan daripada siapa? Daripada malaikat itu. Itu ciri yang kedua, saudara. Jadi ibu-ibu, mari banyak kalau kita melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kita, ada yang Tuhan janjikan dan kita belum mendapatkan, selalulah bertanya kepada Tuhan, bagaimana mungkin ini terjadi bagiku? Ya, saya melayani di satu tempat, saya mengadakan seminar okultisme di sana. Ada satu pertanyaan dari pasien stres kepada saya. Ya, pertanyaannya saudara, dia bilang gini,
suatu ketika 13 tahun lalu Tuhan sudah menyatakan kepada saya bahwa saya akan sembuh. Ya, ternyata sampai hari ini dia katakan saya baru 75% sembuhnya. Lalu pertanyaan yang berikutnya dia tingkatkan kepada saya. Bagaimana Pak Pendeta yang 25%-nya supaya jadi 100%? Kira-kira kapan saya sembuhnya? Ya kan? Karena saya bukan malaikat dan saya tidak tahu. Lalu saya jawab sama dia. Yang 25%-nya nanti kalau kamu sudah bertemu dengan Bapa di surga. Iya kan saudara? Ya, kalau malaikat itu kan tahu bagaimana itu terjadi kan saudara. Dia bertanya kepada saya, bagaimana saya bisa sembuh 25%? Saya nggak tahu. Ya kan? Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, kesembuhan abadi akan Tuhan kerjakan pada waktu kita bertemu dengan Dia. Dan Dia akan mengerjakan buat kita secara luar biasa di sana. Ya kan ibu-ibu ya? Jadi kita harus percaya itu. Kita harus mempercayai. Mungkin kita berkata, bagaimana mungkin ini terjadi bagiku? Lihatlah apa yang Tuhan kerjakan. Kalau nggak bisa diselesaikan di dunia ini, nanti Tuhan akan selesaikan bagi kita di dalam kerajaan surga. Kalau kita nggak dapatkan di bumi ini, maka nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan bagi kita di dalam kerajaan surga. Yang terakhir, ya, mengapa harus Maria? Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, ini yang ditunggu. Ya, jadi yang ketiga cirinya Maria itu apa? Pasrah kepada kehendak Tuhan. Ya, pasrah kepada Tuhan. Artinya apa? Dia tidak lagi berkomentar banyak. Penjelasan yang singkat dari malaikat tadi dan apa yang sudah dilukiskan saudara, sebuah penjelasan yang sudah dia bisa terima. Bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu nggak bisa ada orang yang menghalanginya. Makanya dikatakan, aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan, babunya Tuhan katanya. Ya, akunya hamba Tuhan. Dalam arti, aku nggak punya hak atas hidupku. Yang punya hak atas hidupku hanya Tuhan. Aku nggak punya hak atas rahimku ini. Yang punya hak atas rahimku itu adalah Tuhan, katanya gitu. Ya, saudara, sehingga dikatakan, jadilah menurut perkataanmu itu. Jadilah menurut perkataanmu. Jadi dia terima berkat itu sekarang. Karena tadi yang pertama, dia beroleh kasih karunia itu. Dia dikaruniai oleh Tuhan. Dia terima berkat itu. Dan sudah tidak ada lagi pembicaraan lain. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini luar biasa, saudara. Luar biasa kita lihat. Ya, malaikat itu meninggalkan dia, tapi di tengah kepasrahan itu pun dia kepingin membuktikannya. Nah, itu nanti baca. Waktu dia mengunjungi Maria, ya, mengunjungi Elizabeth, sahabatnya itu. Ya, atau kolega atau keluarganya itu. Ya. Waktu dia mengunjungi, lihat di sana. Bagaimana Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu dia kata Elizabeth itu meyakinkan Maria bahwa dia juga sudah mengandung, dan itu yang dikatakan oleh Elizabeth itu. Aku dikunjungi oleh ibu dari Tuhanku, katanya gitu. Ya, mengandung di sana saudara. Nah, ini coba lihat ayat 41 biar lebih jelas ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu ya. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di rahimnya. Dan Elizabeth pun mendengar Roh Kudus, lalu berseru dengan suaranya, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Yohanes Pembaptis dalam kandungan udah bilang, mama, ini loh, aku perintis jalan buat bayi yang ada di situ. Katanya gitu, luar biasa. Ini bahasa saya ya. Ini bahasa saya. Ya, ini bahasa saya kalau bayinya gitu ya. Ya, tiba-tiba mungkin seperti itu dia, mama. Wah, melonjak dia. Dan dari atas Roh Kudus memenuhi Elizabeth sehingga ada nyanyian ini. Siapakah aku sehingga aku dikunjungi oleh ibu dari Tuhan. Luar biasa saudara. Inilah wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan kalau ketemu. Ya toh? Kalau ketemu seperti ini dia. Ya, berkat-berkat Tuhan yang diceritai, berkat-berkat Tuhan yang dialami di dalam hidupnya. Ya, saudara. Nah, mari kita belajar dalam bagian ini. Ya, ternyata kepasrahan daripada Maria itu adalah kepasrahan yang benar-benar pasrah, ya, yang bisa menerima hal-hal yang kadang-kadang mungkin membuat dia akan jadi malu. Tapi dia bisa memahami semuanya itu di dalam rencana daripada kehendak Tuhan. Jadi makanya saya katakan bagian yang ketiga itu keunikan dari Maria, apa yang membuat dia menjadi pilih Tuhan, karena dia adalah seorang wanita yang pasrah kepada kehendak Tuhan. Ya. Yang pertama tadi, Maria dikaruniai Tuhan. Yang kedua, Maria ini adalah orang yang mau
bertanya di tengah-tengah ketidaktahuannya, dia bertanya, bukan bertanya untuk membangkang, tapi dia bertanya. Lalu yang ketiga, dia adalah wanita yang pasrah kepada kehendak Tuhan. Tahun ini marilah kita para ibu-ibu melihat 3 ciri ini. Semoga ciri Maria ini menjadi bagian kita. Kita adalah orang yang dikaruniai Tuhan. Ya, mungkin tidak lagi dengan seorang bayi ya, tapi kita dikaruniai Tuhan dengan banyak hal. Ya, dikaruniai Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, dikaruniai Tuhan dengan cucu, dikaruniai Tuhan dengan anak-anak yang diberkati. Mungkin juga banyak pertanyaan-pertanyaan kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Bagaimanakah hal ini akan terjadi dalam hidupku, dalam keluarga? Mari kita belajar seperti Maria yang terus memasang telinganya untuk mendengarkan penjelasan daripada Tuhan. Dan yang ketiga, Maria itu keunikan yang ketiga adalah dia pasrah kepada kehendak Tuhan dan berjalan dalam kehendak Tuhan itu. Dan mari ibu-ibu, mari banyak pasrah kepada kehendak Tuhan. Pasrah itu bukan berarti seperti tidak mampu untuk membangkang, tidak. Tapi kita mengikuti apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita. Ya, kita ikuti apa yang menjadi maunya Tuhan bagi kita supaya kita boleh hidup di dalam kehendak yang daripadanya. Ya, biarlah firman ini menguatkan kita dalam perayaan Natal tahun 2021. Ya, Narwastu semakin maju dengan wanita-wanita, ibu-ibu, oma, opung atau ibu-ibu yang masih kuat ya. Marilah kita jadi wanita-wanita tangguh yang siap menghadapi perubahan nanti dalam tahun 2022. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sana ya, 2019, 2020 2019 akhir ke 2020 ke 2021 ini kita menjalani masa-masa pandemi yang sangat luar biasa. Tapi kita ibu-ibu sudah dipakai Tuhan sebagai wanita-wanita yang terus berdoa bagaimana meluputkan keluarga dari tantangan demi tantangan yang ada. Dan saya tahu tidak ada di antara kita selama COVID ini yang kehilangan keluarga kita. Itu karena doa-doa dari ibu-ibu sekalian. Ya, tidak ada kan? Ada nggak di antara kita yang keluarganya harus pergi karena COVID? Tidak ada. Dan Tuhan itu mempermuliakan kita, menaruh kita di tempat yang sangat luar biasa. Ya, dan itu berkat yang tidak bisa kita bantah. Oh, saya nggak diberkati. Itu berkat yang paling luar biasa. Wah, keluarga kita karena doa-doa dari kita. Wanita-wanita yang hadir hari ini, keluarga kita menjadi kuat dan diberkati oleh Tuhan. Mari berdoa. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat sore hari ini. Berkatilah kami yang sudah mendengarkannya, supaya firman ini menjadikan kekuatan bagi kami di penghujung tahun dan juga di terakhir pertemuan dari Narwastu di tahun 2021 ini. Kami tahu sepanjang 2021 kami pemuritan lewat Zoom, dan hari ini adalah hari yang terakhir kami akan pemuritan dan akan kami mulai lagi tahun 2022. Kami masih menunggu cara kerja Tuhan yang luar biasa. Kami sangat berharap kami boleh onsite langsung, boleh belajar bersama, dan biarlah Tuhan mewujudkan kerinduan demi kerinduan kami ini, dan kami sangat percaya bahwa tangan kasih-Mu terus memberkati kami semuanya. Bapa dalam sorga, kami akan perjamuan, Tuhan tolong kami beri hikmat akal budi, supaya perjamuan ini menjadi perjamuan yang menyenangkan hati Tuhan. Hadirlah dengan Roh Kudus-Mu, supaya lewat perjamuan ini juga kami dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Tuhan, kami mohon pengudusan akan roti dan cawan yang sudah ada di tangan kami masing-masing, atau yang kami sudah persiapkan. Kuduskan roti, cawan, anggur yang ada, kuduskan dalam nama Yesus. Mengalir dengan kuasa Roh Kudus. Mengalir memenuhinya tubuh darah Kristus yang terpecah-pecah bagi kami, dan darah Kristus yang tercurah bagi kami. Menjadi keyakinan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat pengalaman-pengalaman Maria dan juga pengalaman yang akan kami terus alami sebagai wanita-wanita. Kami akan mengalaminya dalam perjuangan iman yang Tuhan berikan kepada hidup kami selama kami ada dalam dunia ini. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mengambil roti. Kita ambil roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Saya membaca firman Tuhan terlebih dahulu dari Matius pasal yang ke-5. Untuk mengantar kita masuk ke dalam perjamuan ini. Dan ayat ini menjadi ayat yang mengakhiri semua kegiatan kita dalam tahun ini. Dan kita simpulkan dengan satu kata dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Akhir dari kita mengangkat cawan, roti dan cawan di hadapan Tuhan. Kerinduan kita, jadilah pembawa damai dimanapun engkau berada. Karena Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita angkat roti dan cawan, kita mendoakannya sekarang. Bapa dalam sorga, di tangan kami ada roti dan cawan. Kami mohon pengudusan akan roti dan cawan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir dan memberkati kami waktu kami makan minum dari dalamnya. Saudara, angkat roti di tangan kananmu. Tuhan Yesus pada waktu perjamuan terakhir, dia mengambil roti, memecahkannya. Lalu berkata kepada murid-muridnya, ambillah, makanlah, sebab inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk banyak orang. Percayakah saudara bahwa tubuh Kristus terpecah-pecah untuk mengampuni dosa? Kalau engkau percaya, mari kita mengangkat dan makan dari roti ini dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari kita angkat cawan. Lalu ia mengambil cawan dan berkata kepada murid-muridnya, minumlah kamu dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Saudara, darah Yesus telah tertumpah untuk mengampuni dosa kita. Dan hari ini, lewat perjamuan ini kita dipersekutukan kembali dengan darahnya. Siaplah menjadi saksinya dimanapun kita berada. Mari kita minum dari cawan ini dan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menyembuhkan dosa kita. Mari menaruh tangan di bagian yang sakit. Saya berdoa buat saudara. Bapak, tangan-tangan yang ditaruh di bagian tubuh yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang ditaruh dengan iman, saudara. Percaya kepadanya bahwa Tuhan melawat engkau. Sembuhkan dalam nama Yesus. Mujizat terjadi sekarang. Kesembuhan terjadi bagi mereka yang sakit. Bagi mereka yang susah. Bagi mereka yang berbeban berat. Tuhan sembuhkan mereka. Kami ingat buat saudara-saudara kami yang bergumul dengan pekerjaannya, Pak Edwin yang bergumul untuk pekerjaan dan belum berangkat, Tuhan berkati Pak Edwin dalam pekerjaan dan Tuhan berikan kekuatan yang daripada Tuhan. Menyerahkan juga menantu dari Ibu Ina yang akan melahirkan, kami minta dalam nama Yesus, Tuhan berkati dengan kuasa-Mu proses kelahiran ini. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati. Saudara dari Ibu Edith juga yang baru operasi, kami percaya Tuhan terus meneguhkan, menyembuhkan bagian-bagian yang sudah dioperasi. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya. Menyerahkan Pak Awang juga dalam pergumulan yang panjang dengan sakitnya Tuhan. Kami berdoa supaya tangan-Mu, darah-Mu menjamah di bagian-bagian tubuh yang sakit. Kami yang mengangkat roti tadi, kami mempercayai bahwa ada mujizat-Mu terjadi di sana. Ada kuasa-Mu terjadi secara luar biasa. Dan biarlah Tuhan bekerja dengan luar biasa di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga anak-anak dari Ibu Keti dan cucu-cucu mungkin yang berlibur ke Bali. Kami berdoa supaya diproteksi oleh darah Tuhan. Mereka tidak sakit apapun di sana, tapi mereka mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, dan mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang Kau sudah kerjakan. Terima kasih buat kami yang di ruangan ini sekali lagi. Kalau ada yang sakit yang ada di Zoom meeting ini, Tuhan jamah sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kami juga keluarga-keluarga kami kalau ada yang sakit, kami yang ada dalam Zoom meeting yang tidak sempat menyampaikan pokok-pokok doa yang ada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa, dengan mujizat, dengan pertolongan yang daripada-Mu. Terima kasih 1 tahun bersama dan terima kasih pertolongan-Mu. Terima kasih keakraban di Zoom meeting yang terus berlangsung. Dan terima kasih buat doa-doa yang terus dilakukan di dalam perjalanan hari-hari kami Tuhan sebagai keluarga besar Narwastu. Kami berdoa supaya berkat Tuhan turun di atas kami. Tuhanlah yang memberkati kami, Tuhanlah yang menyayangi kami. Kasihani kami, beri kami belas kasihan yang daripada-Mu, supaya kami mengakhiri tahun ini di tengah-tengah pergumulan yang belum terjawab. Tuhan jawab semua doa-doa demi doa-doa kami, sehingga kami beroleh kekuatan, beroleh iman, dan beroleh hikmat yang daripada Tuhan menjalani 2022 nanti.
Sempurnakan semua doa kami Tuhan. Sempurnakan kesehatan kami. Virus Omikron kami tolak dalam nama Yesus. Tidak mengena kepada tubuh kami, kepada keluarga kami, kepada siapapun. Kami mau tolak itu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kesembuhan yang daripada Tuhan boleh terjadi. Kami akan proteksi diri kami. Kami akan prokes dengan baik diri kami Tuhan. Tapi di balik semuanya kami butuh Tuhan Yesus yang memproteksi kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kehadiran demi kehadiran-Mu. Terima kasih kebaikan-Mu. Terima kasih rahmat-Mu dan terima kasih atas semua pertolongan-Mu. Dan sekarang kami mengakhiri pertemuan kami. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita, saudara-saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan biarlah damai Natal itu tinggal di tengah-tengah kita. Sukacita dari para wanita yang ada di dalam Natal itu juga ada di dalam diri kita juga. Dan terimalah berkatnya. Kasih karunia dari Allah Bapa. Sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya menyertai kita semuanya. Mulai sore hari ini kekal selama-lamanya. Yang percaya katakan, Amin. 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 Amin.